Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hadir semua ya. Oke, pada pertemuan kedua ini kita masih membahas materi tentang limit fungsi trigonometri, yaitu lebih difokuskan pada pembahasan soal ya, untuk lebih memantapkan materi yang kemarin. Oke, kita sebelum masuk ke soal limit, perlu saya ingatkan kembali bahwa besar sudut-sudut istimewa yang pernah kalian pelajari di kelas 11 seperti ini ringkasannya, silakan dibaca sendiri. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Pertama, tentukan nilai dari limit x menuju pi per 4 cos 2x per sin x min cos x. Nah, di sini muncul cos sudut rangkap cos 2x. Cos 2x sendiri itu definisinya ada 3 ya. Ada 1 min 2 sin kuadrat x, ada cos kuadrat x min 1, dan terakhir ada cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, pada pembahasan ini cos 2x nya kita ambil rumus yang terakhir ya. Kita menyesuaikan dengan yang penyebutnya. Nah, sebelumnya saya perlu mengingatkan kembali tentang rumus selisih kuadrat ya. X kuadrat min y kuadrat kalau kita faktorkan itu bisa menjadi x min y kali x plus y. Nah, nanti ada kaitannya dengan ini. Cos 2x saya ambil rumus yang ini. Cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Kenapa? Karena ini menyesuaikan penyebutnya yang ada selisihnya juga, selisih sin dan cos. Nah, ini adalah selisih kuadrat sama dengan yang atas ini. Maka kita bisa memfaktorkan cos kuadrat x min sin kuadrat x itu menjadi cos x min sin x dikali cos x plus sin x, sehingga penyelesaian dari soal di atas menjadi seperti ini. Pembilangnya yaitu cos 2x nya kita rubah ke dalam bentuk cos kuadrat x min sin kuadrat x seperti ini. Oke, pembilangnya kita sudah rubah cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, berdasarkan rumus tadi selisih kuadrat, pemfaktorannya kita bisa membuatnya supaya cos x min sin x dikali cos x plus sin x. Nah, saya pindah sudah sama dengan ini penyebutnya cos x, tapi yang atas ini cos x min sin x, sementara penyebutnya itu adalah sin x min cos x, jadi kebalik tanda positif negatifnya. Maka yang bagian penyebut ini kita bisa membuatnya sama dengan cara tanda minusnya dikeluarkan, sehingga nanti cos x nya bisa jadi positif yang dalam kurungnya cos x min sin x, dan bentuknya sama dengan pembilangnya ini. Kalau sudah sama nanti bisa dicoret, cos x min sin x per cos x min sin x kan 1, berarti nanti sisanya adalah min 1 yang bawah. Nah, seperti ini jadinya, ini jadi 1, kemudian sisanya cos x plus sin x. Ini hasilnya karena di bawah itu tadi min, berarti min 1. Nah, kalau sudah seperti ini, x nya tinggal diganti dengan pi per 4, sehingga diperoleh seperti, oh ya, sebelumnya cos x plus sin x dibagi min 1, maka tandanya menjadi negatif semua karena dibaginya min 1, min cos x min sin x. Setelah itu baru x nya kita ganti dengan pi per 4, diperolehlah dari cos min cos pi per 4 min sin pi per 4, nilainya min setengah akar 2 min setengah akar 2 sama dengan min akar 2. Oke, itu untuk soal yang pertama, semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Soal
yang nomor 2. Tentukan nilai dari limit X menuju 0 6x kuadrat plus sin kuadrat 3x per tangan kuadrat 2x min x kuadrat. Kalau ada soal seperti ini, kita bisa melihat pangkat tertingginya dari x itu adalah x kuadrat. Maka setiap suku di sini, ini namanya suku, 6x kuadrat itu suku, sin kuadrat 3x itu juga suku, tangan kuadrat 2x juga suku, min x kuadrat juga suku. Kita bisa membaginya dengan pangkat x pangkat tertinggi, dan dalam hal ini soalnya kan x nya pangkat 2 yang tertinggi, maka soal ini bisa kita bagi dengan x kuadrat semua, sehingga bentuknya seperti ini. 6x kuadrat per x kuadrat dibagi, asalkan atas sama bawah sama ya. Kalau atas dibagi x kuadrat, bawahnya juga dibagi x kuadrat. Ini kemudian sin kuadrat 3x per x kuadrat juga, ini juga sama, ini sama. Nah, yang ini kan bisa dicoret nih, x kuadrat per x kuadrat udah habis, tinggal 6 per 1. Ini juga berarti sama, x kuadrat per x kuadrat berarti tinggal 1 per 1. Nah, bentuk yang sin kuadrat 3x per x kuadrat ini bisa kita uraikan ini. Sin kuadrat 3x per x kuadrat ini kan sama dengan sin 3x kali sin 3x. Per x nya juga kita bisa-bisa. Kemudian yang bawah juga sama, tangan kuadrat x per x kuadrat bisa kita ubah menjadi tangan x per x, tangan x per x. Nah, menurut rumus yang yang minggu lalu kita bahas, bahwa ini kan sin limit x menuju 0 sin ax per bx ya, berarti ketemunya 3 per 1. Ini juga 3 per 1, sehingga di sini 3 kali 3 9. Ini juga 1 per 1, ini 1 per 1, 1 kali 1 1. Maka kita bisa mendapat ini tadi 6 per 1, kemudian ini tadi 9 per 1 dibagi bawahnya 2 per 2 kali 2 kan, karena tangan kuadrat ya, 2 per 1 2 per 1 itu ya. Ini kan rumusnya kalau x nya ini, tapi ini 2x, jadi 2 per 2 kali 2 4 per 1, ini jadi 1 per 1 karena ini 2 nya kuadrat, 2 kali 2 berarti ya. Maka hasilnya 6 tambah 9 per 4 kurangi 1 sama dengan 5. Oke, gampang ya, bisa dipahami. Jadi masih ada kaitannya dengan pertemuan tahun lalu. Untuk melatih kalian sudah bisa dipahami apa belum? Tolong soal berikut dikerjakan ya. Ini soal yang pertama sama dengan contoh yang pertama tadi. Kosin kuadrat 2x min cos kuadrat 2x, ini juga sama, selisih kuadrat. Nah, ini difaktorkan, nanti ketemu. Kemudian yang kedua sama, soal yang kedua sama dengan contoh yang kedua tadi, x menuju 0. Nah, ini pangkat tertingginya apa di sini? X kuadrat apa x saja? Kalau x saja berarti dibaginya dengan x saja ya, bukan lagi x kuadrat, karena ini x nya cuma pangkat 1 semua gitu ya. Oke, selamat mengerjakan, semoga bisa dipahami dengan baik. Satu-satu soal sebenarnya bisa kalian lihat di sini nih. Oke, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.